Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Sukeksi, Sarjana Pendidikan sebagai Instruktur 1. Yang terhormat Bapak Muhammad Ma'ruf Fatoni, Sarjana Komputer sebagai Instruktur 2. Yang terhormat Ibu Moderator, Ibu Presenter, serta Bapak Ibu beserta Zoom meeting yang saya hormati. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat-Nya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul via online dalam acara webinar PCT Batch 9. Sebelumnya saya perkenalkan dahulu, saya sebagai host Erika Angga Agustinisi, saya bertugas di SMK Negeri 1 Wadas Lintang. Dan selanjutnya saya perkenalkan juga moderator kita hari ini. Moderator kita hari ini adalah Ibu Yunita, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru matematika di SMK Negeri 1 Wadas Lintang. Pada siang hari ini, webinar dengan tema daur ulang botol bekas menjadi pot akan disampaikan oleh presenter kami, yaitu Ibu Tri Asih, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Wadas Lintang. Untuk selanjutnya, saya akan bacakan tata tertib selama acara Zoom meeting ini berlangsung. Yang pertama, peserta untuk menonaktifkan mikrofon. Yang kedua, peserta tidak boleh menyela pada saat presenter sedang menyampaikan materi. Jadi itu tata tertibnya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, Zoom meeting ini akan saya buka. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya, saya berikan kepada moderator. Presenter kali ini ada Ibu Yunita, Sarjana Pendidikan. Beliau mengampu mata pelajaran matematika di SMK Negeri 1 Wadas Lintang. Sebelumnya, izinkanlah saya menyapa Bapak Ibu guru atau semua yang telah bergabung pada webinar saat ini. Terima kasih terutama kepada Ibu Instruktur kami, Ibu Sukeksi dan Bapak Ma'ruf Fatoni yang telah membimbing kami dan telah bergabung pada kesempatan kali ini. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini pada webinar siang hari ini kita akan menyimak paparan materi dari Ibu Yunita, Sarjana Pendidikan dari SMK Negeri 1 Wadas Lintang dengan judul Ruang sebagai Media PJJ. Kalimat tersebut sudah tidak asing lagi di dunia kita ketika pembelajaran PJJ ini berlangsung selama pandemi. Google Form adalah layanan dari Google yang memungkinkan kita untuk membuat survei tanya jawab dengan fitur formulir online yang bisa dikustomasi sesuai dengan kebutuhan. Kepada teman-teman hadirin pada webinar siang hari ini, sebelum Ibu Yunita menyampaikan suaranya, boleh sambil menyimak materi dari narasumber, juga nantinya kalian bisa melayangkan pertanyaan lewat
chat atau mengaktifkan mikrofon kalian. Mohon disimak dengan baik selama pemateri menyampaikan paparannya. Kepada kami persilakan untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu instruktur yang saya hormati, Bapak Mahfud Fatoni dan Ibu Desi SID, host dan moderator yang dan hadirin semua yang saya hormati. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Google Form sebagai media pembelajaran jarak jauh. Pada pandemi 19 ini, saya ulangi ya, pada masa pandemi 19 ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk belajar, kerja, dan beribadah dari rumah. Maka, mau tidak mau, saya ulangi, mohon maaf. Pada masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah. Maka, kita harus memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk melaksanakan kegiatan belajar. Nah, di sini aplikasi pembelajaran online yang siap digunakan secara gratis oleh guru dan siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Antaranya ada Google Classroom, Ruang Guru, dan lain-lain. Namun permasalahan, apakah semua guru dan siswa diperlukan media yang mudah digunakan oleh siswa dan guru? Saat ini hampir semua orang sudah mempunyai smartphone. Semua orang yang mempunyai smartphone tentunya sudah terasimilasi dengan akun Google dan sudah terbiasa dengan mesin pencari Google. Nah, di dalam Google itu menyediakan aplikasi gratis biasa yang bisa membantu kita dalam berbagai macam bidang kehidupan. Salah satunya adalah Google Form. Google Form merupakan aplikasi Google bebas bayar yang fungsinya untuk membuat formulir, baik untuk mengumpulan informasi maupun kuis secara online. Google Form inilah
Google Form inilah salah satu alat yang mudah digunakan bahkan bagi para pemula sekalipun. Nah, dalam membuat sebuah media pembelajaran berbasis Google Form ini dapat dilakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah kita harus mempunyai akun Gmail. Apa itu akun Gmail? Akun Gmail merupakan landasan dari Google Mail itu secara gratis. Manfaat dari Gmail ini dapat mengakses semua produk Google lainnya seperti Google Document, Google Spreadsheet, serta bisa mengirim dan menerima pesan serta gambar dengan jumlah banyak melalui email dan juga bisa digunakan untuk mendaftarkan sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Langkah kedua adalah masuk ke dalam form. Di sini masuk ke dalam akun, maka masuk ke dalam Google pilihan menu yang ada di atas atau dapat langsung melalui link berikut ya sudah tertulis di sini ya, atau bisa dari tinggal kita langkah ketiga, yaitu membuat Google Form. Langkah berikutnya adalah masuk ke dalam Google Formulir dan mengisi pertanyaan atau data yang dibutuhkan seperti pada gambar. Nah, ini mengisi kolom judul formulir pada tulisan formulir judul. Kemudian diisikan yang isi formulir tersebut. Mungkin bisa judul mata pelajarannya atau tema yang akan diberi. Kemudian bisa menuliskan pertanyaan tanpa judul dan jawaban bisa disesuaikan dengan standar. Ini kalian bisa menulis pertanyaan di sini, kemudian pilihan jawabannya ada jawaban singkat, ada paragraf, ada pilihan ganda, ada kotak centang, kedon. Kalian bisa memilihnya di sini. Untuk melengkapi informasi, dapat juga ditambahkan tautan seperti presentasi, PDF, slidesheet, teks bacaan, gambar, atau foto, video, audio yang dibutuhkan untuk memudahkan. Dapat juga dibuat beberapa kisi-kisi untuk membedakan dari satu yang lainnya. Formulir ini juga dapat disesuaikan gambar latarnya sesuai keinginan pembuat dengan menambahkan foto atau mengganti warna latarnya atau mungkin background-nya diganti dengan sesuai tema pembelajarannya. Penggunaan formulir ini dapat disesuaikan dengan keinginan pembuat dengan merubah setelah formulir menjadi presentasi atau menjadi formulir tulis. Untuk selanjutnya, apabila formulir sudah dibuat, maka formulir ini akan dikirimkan kepada pengguna melalui email tautan atau halaman HTML. Ini ya, tampilannya akan seperti ini. Klik kirim di dalam Google Form, maka akan muncul seperti ini. Kirim formulir. Kalian bisa perpendek URL ini dicentang dan formatnya menjadi lebih pendek. Nah, apa tautan inilah yang nantinya akan dikirimkan oleh guru, orang tua atau siswa dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Media sosial yang ada. Media sosial yang digunakan seperti WhatsApp, Facebook, Instagram maupun media yang lain. Biasanya link ini dikirim melalui WA ya, karena kita lebih sering menggunakan yang digunakan adalah WA. Hampir semua orang itu
dunia WA dan gampang untuk berkomunikasi. Selanjutnya yang kelima adalah mengimplementasikan Google Form. Pada tahap implementasi ini, orang tua siswa maupun siswa itu sendiri dapat membuka tautan Google Form yang sudah dikirimkan oleh guru melalui pesan singkat WA. Berikut ini adalah contoh pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa melalui Google Form. Ini di sini contohnya adalah pertanyaan yang bisa dijawab menggunakan isian panjang. Dengan demikian, siswa dapat kegiatan pembelajarannya itu sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh guru. Siswa dapat mengamati gambar dan mengumpulkan pendapatnya. Jadi, memberikan bahan bacaan yang memberi belajar, siswa dapat sesuai dengan bacaan yang ada. Misalnya di dalam sini kan mengamati gambar ya. Misalnya di sini dikasih teks juga bisa. Nanti tinggal di dalam ini pertanyaannya, kasih pertanyaan, mengamati teks, kemudian pertanyaan. Menggunakan kalau sudah selesai di sini ya untuk materinya, bisa dilanjutkan dengan evaluasi menggunakan yang ganda. Demikian paparan dari saya. Untuk selanjutnya, ya, terima kasih kepada saudara Ibu Mita yang telah memaparkan materinya pada sore hari ini mengenai Google Form sebagai media PJJ ya. Langsung saja kita memasuki sesi tanya jawab. Sebelumnya ingatkan dulu untuk sudah di kolom chat silakan untuk mengisi presentasi. Silakan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan dari pemaparan Ibu Yunita Sarjana Pendidikan yang baru saja disampaikan dan jelas? Jika ada yang ingin ditanyakan, kami silakan. Ibu Yunita, ada pertanyaan dari Bu Okti Husnia. Lebih efektif mana jika Google Form digunakan jika dalam pembuatan soal, apakah lebih efektif jenis soal pilihan ganda atau esai? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab saja. Lebih efektif mana kita membuat pertanyaan yang nantinya jawabannya urean, bisa jawaban singkat, bisa berupa paragraf, atau menggunakan pilihan ganda. Kalau di dalam Google Form, jika efektifnya itu tentu efektif ke pilihan ganda, karena di situ nanti di dalam pilihan ganda kita bisa langsung memberikan kunci jawaban dan diberikan skor per soalnya. Misalnya jika jawaban benar dikasih skor sekian gitu. Dan nanti jika anak mengerjakan, otomatis akan langsung dikoreksi gitu. Langsung koreksi nanti akan muncul nilainya. Itu jika pilihan ganda. Tapi kalau berupa pertanyaan yang nanti jawabannya adalah jawaban singkat atau paragraf, itu gurunya nanti akan mengoreksi satu-satu. Jadi penilaiannya manual. Kalau pilihan ganda, penilaian bisa langsung di dalam spreadsheet-nya itu sudah ada, tinggal di-download. Tapi kalau misalnya jawaban pendek, jawaban singkat atau paragraf, maka guru tersebut harus menilai secara manual. Apakah seperti itu? Baik, sedikit tambahan ya ini.
Kalau di dalam pilihan ganda, jangan lupa nanti di belakang ini dijadikan fix. Kalau misalnya jadikan fix kan nanti secara otomatis bisa langsung display-nya nanti langsung ada. Ya, ada pertanyaan lagi? Yang mau bertanya? Pak Ma'ruf mungkin? Untuk Ibu Sumeksi mungkin bisa memberikan masukan kepada kita. Ibu Nita, ini ada pertanyaan dari Bapak Ma'ruf Fatoni. Apakah dalam Google Form bisa ditambahkan batasan waktu seperti pengerjaan soal ujian sekolah? Pertanyaan dari Bapak Ma'ruf Fatoni. Apakah dalam Google Form bisa ditambahkan? Ya, bisa diberikan batasan waktu. Karena dalam Google Form tersebut ada form limiter ya. Itu juga ada batasan waktu di sebelah samping. Saya menampilkan. Jadi jawab Bapak Ma'ruf Fatoni. Jawabannya ada ya, ada batasan waktu. Ada batasan waktu Bapak Ma'ruf. Untuk yang lain masih ada waktu untuk bertanya, silakan. Ya, Ibu Yunita, ini ada pertanyaan lewat chat. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat soal pilihan ganda dalam Google Form? Misalnya soal UTS. Silakan Ibu Yunita bisa langsung Anda jawab. Oke, baik. Terima kasih Bu Tri Asih SPD. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana cara membuat soal pilihan ganda dalam Google Form, misalnya soal UTS. Baik, akan saya berikan contohnya. Saya buka dulu. Ya, ini contoh dalam Google Form ya, ketika kita mau membuat Google Form. Kita misalnya soal kelas 6
soal UTS kelas 6. Ulangan tengah semester. Judulnya dulu. Kelas 6 SD. Kelas 6 ya. Tahun pelajaran. Kita buat namanya. Jelaskan singkat. Kemudian wajib isi. Selanjutnya menambah kelas, kita berikan kelas di sini. Nanti kalau misalnya di sini untuk kelas 6 SD bisa ditulis kelas 6. Pilihan ganda boleh, drop down juga boleh, karena hanya ada pilihan satu, nanti yang muncul juga akan satu. Kemudian ada apalagi nomor absen, bisa jadi nanti diisi secara manual atau mungkin bisa juga fakta integritas. Itu kalau cukup nama dan kelas juga tidak apa-apa. Misalnya saya kasih di sini adalah fakta integritas. Pilihannya adalah saya mengerjakan dengan jujur. Pakai drop down. Ini wajib diisi. Kemudian yang kelas juga wajib. Nama juga wajib diisi. Kemudian untuk selanjutnya ke bagian 2 soalnya. Soal UTS kelas 6. Pilihlah jawaban yang paling kalian anggap paling benar. Tambah pertanyaan. Nah, di sini kita sudah bisa mulai memasukkan pertanyaan. Bisa, akan saya berikan pertanyaan yang pertama. Ya, untuk menghadapi globalisasi kita harus titik-titik. Kemudian bisa ditambahkan pilihan gandanya di sini. Ya. Ini saya dapatkan soal mengcopy dari soal dari Office Word
di copy langsung di sini, diketikkan langsung juga boleh, di copy juga boleh. Ini pilihan gandanya juga bisa langsung seperti ini. Kemudian kalau misalnya sudah seperti ini, kita buat kunci jawabannya. Nah, untuk menghadapi globalisasi, kita harus titik kunci jawaban misalnya C. Mana sini ya? Bukan pakai ini untuk yang aku ini aplikasi HP ya. Ini kok nggak muncul ya kunci jawabannya? Saya lanjutkan ke pertanyaan 2 terlebih dahulu ya. Oh, itu kan nama saya di masa. Pertanyaan yang kedua, nanti kan saya berikan contoh sekitar 5 atau sampai 10 soal. Namanya itu Pak, langsung buka kampanye. Aplikasi apa? Yes. Mohon maaf, ini saya berikan contoh 2 saja ya. Selanjutnya, ini setelah membuat soal, dan ini ya, pilihan gandanya, kita lanjut memberikan kunci jawaban. Nah, kita jadikan dulu sebagai kuis. Jadikan ini sebagai kuis. Nah, ini misalnya nanti mau dimunculkan pertanyaan yang tidak terjawab, bisa dicentang, kalau tidak kita tidak centang. Jawaban yang benar, kalau misal dimunculkan juga bisa, nilai poin. Nah, itu tergantung dengan keinginan kita. Kalau misalnya nilai poinnya mau dimunculkan, boleh tinggal checklist aja, jawaban yang benar dimunculkan juga boleh, pertanyaan tak terjawab dimunculkan juga boleh. Simpan. Selanjutnya, kunci jawaban. Karena ini ada 2 soal, biar nanti skornya menjadi 100, maka ini saya berikan skor 50. Misalnya kunci jawabannya D ya. Kemudian yang nomor 1 sama, kunci jawabannya adalah baik, seperti ini penjelasan dari saya. Cukup ya? Bagaimana? Ibu, untuk selanjutnya saya serahkan ke Ibu moderator.
sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, dari pemaparan ini, pemaparan yang telah diberikan oleh Ibu Mita, kita dapat memahami bagaimana perkembangan teknologi di bidang informasi saat ini ya. Dan juga ini sangat membantu dalam melihat prospek kerja yang ada di depan kita. Webinar ini sangat bermanfaat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan kita, terutama untuk para pengajar yang saat ini pandemi ini sudah banyak menggunakan Google Form. Google Form ini adalah perangkat lunak administrasi survei yang disertakan sebagai bagian dari rangkaian penyelenggara Google dokumen berbasis web gratis yang ditawarkan oleh Google. Formulir menampilkan semua fitur berbagi yang ditentukan di dokumen. Gitu, waktu saya kembalikan kepada Ya, terima kasih kepada moderator Ibu Tri Asih. Dan terima kasih pula untuk Ibu Yunita telah memaparkan materi yang memang sangat kita butuhkan sekarang ini. Semoga materi siang hari ini bisa menambah ilmu kita semuanya, bermanfaat bagi kita semuanya. Saya pribadi sebagai host, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.